belajar lebih mendalam lagi. Yang menjadi pilihan Tuhan itu adalah keturunan-keturunan Ismail. Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Siapa yang menggenapi ini, Bung? Keturunan Ismail. Domba Kedar. Kedar itu anak Ismail. Domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak Ismail. Kalau Anda nggak percaya, baca Kejadian 25, nomor 13 dan seterusnya. Inilah anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya adalah Kedar. Yang menggenapi tentang peribadatan dengan kurban domba itu siapa? Keturunan Ismail. Ada diceritakan Paulus, pendiri agama Anda. Jadi kalau Anda mengatakan, kami tidak percaya, Al-Quran datang 600 tahun kemudian. Jangankan Al-Quran Anda tidak percaya, Yesus aja Anda nggak percaya kok. Yesus mengatakan, terkutuklah orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Itu kata Yesus. Yohanes 7 nomor 49. Percaya enggak Anda bahwa orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu adalah terkutuk? Tidak. Anda lebih percaya Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan memerdekakan kita. Galatia 5 nomor 1. Dia telah membebaskan kita dari Taurat, dari hukum-hukum, dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Bahkan Paulus menjual Yesus dengan menyatakan, kalian orang Kristen bebas untuk menyembah atau tidak. Camkan itu saudaraku. Lalu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Anda jangan pura-pura beribadah. Anda itu sudah dibebaskan. Anda nggak usah ibadah, kalian itu udah dibebaskan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Apakah berlaku bagi Kristen? Tidak. Kristen membuat ilah baru dari bentukan manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib, membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang dibebaskan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengikat kemudian masyarakat Indonesia. Ada orang mati untuk membebaskan orang Malaysia dari Undang-Undang 45. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah inilah, cobalah kita kembali kepada metode yang saya gunakan. Amsal 3 nomor 5. Kita itu berhikmat dengan firman Tuhan. Oke, bukan hikmat dengan perkataan pribadi. Pertanyaan saya, ingat saudara, silsilah Paulus, silakan. Iya, saya ada. Jadi Bang Roti Kehidupan, Bang Juma udah menjelaskan tadi juga dia menjelaskan dari Amsal 3 ayat 5, dari Yeremia 36:30, Yesaya 60 ayat 7, bahkan sampai keturunan Ismail itu adalah perjanjian Tuhan. Itu kejadian 25. Terus dikaitkan juga dalam Yohanes 7 ayat 9, Galatia 5 ayat 1, Efesus 2 ayat 15, Keluaran 20 ayat 3. Nah, pertanyaan Bang Juma, nanti boleh Bang Roti Kehidupan jawab. Silsilah Paulus itu dari Abraham itu abang boleh cari dari mana saja, abang boleh jelaskan kira-kira gimana bang? Mau dijawab? Saya jawab. Siap. Saya sanggah dulu ya. Bang Zuma ini katanya orang data, tapi sebenarnya metode penelitian tentang data dia tidak mengerti tentang statistik. Fatal sekali. Kemute itu, Pak. Kemute. Oke, sorry. Jadi saya mau sanggah ya. Jadi Zuma ini sebenarnya tidak mengerti soal data. Ilmunya tentang data itu nol. Dia bilang soal data. Kalau bicara soal data itu bicara soal evidence base. Zuma ini tidak mengerti soal statistik, tapi dia ngotot mau bicara data. Ini fatal. Mau bicara data tapi ilmu statistik tidak mengerti. Saya sudah kasih clue loh. Kuantitatif dan kualitatif itu membentuk suatu metode. Dan metode itu menjadi sebuah penafsiran, sebuah historis, fakta sejarah. Tapi Zuma tidak mengerti juga. Berarti apa? Yang Zuma sampaikan ke kalian itu adalah omong kosong semua. Dia bicara data tapi nol soal data. Bahkan metode penelitian soal data pun Zuma tidak mengerti.
Jadi kalau bicara soal data ini Zuma, saya ajar kamu soal statistik ya Zuma ya. Kalau bicara soal data, itu bicara soal kuantitatif dan kualitatif. Itu ada indikatornya. Dan kalau bicara itu akan membentuk suatu metode, nama metode penelitian, namanya metode triangulasi. Kalau saya lanjut ini, Zuma mungkin dapat 6 SKS soal statistik. Zuma mau bicara soal data, tetapi metode dalam penelitian sendiri, triangulasi, Zuma tidak mengerti. Zuma hanya menarasikan dan menerasikan dan menerasikan tanpa kuantitatif atau kualitatif. Tanpa data-data sejarah tahun berapa dan tahun berapa. Zuma hanya menerasikan. Dan begonya adalah orang-orang itu mau mendengarkan perkataan dia. Ini fatal. Makanya Tuhan bilang apa? Lebih baik engkau tidak dilahirkan. Engkau seperti pohon arah yang tidak berbuah. Walaupun berbuah, buahnya busuk. Sekarang kalau Zuma berkata bahwa Rasul Paulus itu seperti apa? Rasul Paulus itu jelas. Mereka mengatakan Rasul Paulus itu bukanlah seorang rasul. Rasul dari mana? Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa Rasul Paulus itu menjadi seorang rasul? Rasul Paulus itu menjadi seorang rasul, itu tertulis syarat menjadi seorang rasul adalah dia melihat tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia seorang ahli Taurat, tentunya dia melihat akan kematian dan kebangkitan. Itu syarat menjadi rasul. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Itu ayat yang ke-15 sampai ke-19. Dan mengapa Yesus sendiri yang memilih? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Saya sampaikan berdasarkan data, evidence base ini, Zuma. Kisah Rasul pasal 9 ya. Kisah Rasul pasal 9 itu adalah pertobatan Saulus menjadi Paulus ya. Di mana pada saat itu Saulus ini dia ingin pergi ke kota Damsyik. Tetapi pada saat itu dia pergi dengan rombongan-rombongan prajuritnya. Pergi dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Tentunya mereka ingin menganiaya orang Kristen saat itu. Tetapi pada saat di Damsyik, dia melihat sebuah cahaya. Siapakah engkau? Dia tanya itu. Dia bilang, Yesus bilang, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Tuhan itu maha tahu. Selain Yesus pergi menemui Paulus untuk bertobat dan sampai matanya buta, Yesus juga pada saat itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7, roh Yesus itu sendiri pergi kepada orang yang bernama Ananias. Pergilah ke tempat itu, ke jalan lurus itu. Kabarkan tentang kabar baik kepada dia. Dan pada saat Ananias menyembuhkan mata Paulus ketika itu bertobat dan dia menyelamatkan banyak jiwa. Jadi Paulus itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Allah itu sendiri. Dia tidak asal-asal mengklaim bahwa dia itu adalah rasul. Tidak. Jelas. Paulus memiliki syarat sebagai seorang rasul, itu jawabannya. Dan yang memilih dia sebagai rasul itu Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Bahkan Ananias mengatakan, Tuhan, orang ini tidak layak menjadi rasul. Tapi Tuhan bilang apa? Pada saat ini juga aku telah memilih dia untuk mengabarkan kepada bangsa-bangsa. Jelas dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Zuma ini hanya menafsirkan ayat-ayat yang hanya sepotong-sepotong saja. Tapi pada akhirnya itu menginginkan ayat yang sepotong itu menguatkan argumentasi dia. Zuma tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi. Jadi sudahlah, nggak apa-apa. Jadi biarkan audiens yang membaca itu. Zuma tidak membalas pertanyaan saya. Bahkan dia mulai cungut-cungut ayat-ayat yang lain supaya membiaskan pertanyaan saya. Thank you. Tuhan memberkati. Oke, baik. Dari penjelasan Bang Rote Kehidupan, Bang Rote Kehidupan tidak menjelaskan silsilah Paulus dari Abraham. Itu yang ditanyakan Bang Juma ya, Bang Rote ya. Jadi Bang Rote Kehidupan tidak bisa menjelaskan. Nah, ini sekarang giliran Bang Juma mau menjanggah atau Iya. mau bertanya? Jangan bertanya, kasihan teman kita. Siap, Bang. Ya, oke. Jadi gini, saudara saya Roti Kehidupan ya. Anda besok-besok Anda kalau bisa ganti nama Anda gitu ya. Ahli statistik ilmu pemerintahan. Kebetulan kantor saya nanti mau buka cabang, mungkin Anda cocok di sana. Ini sebenarnya kalau punya ilmu statistik, punya perencanaan data, analisa dan seterusnya, Anda sudah pas dengan pertanyaan saya tentang silsilah Yesus, Bung. Karena statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengetahui cara merencanakan, cara mengumpulkan data, menganalisa data, lalu menginterpretasikan di dalam presentasi. Dan saya butuh itu.
Kalau Anda merasa hebat statistik, Anda berhadapan dengan orang yang tepat. Dan pertanyaan yang tepat. Anda mengatakan tadi, bagaimana mungkin saya percaya? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tidak ada yang minta Anda percaya. La ikraha fiddin. Tapi tolonglah percaya kepada Yesus. Percaya kepada kitab Anda. Waspadalah kepada orang Farisi. Apa perlu saya yang menjelaskan silsilah Paulus kepada Anda? Kan malu nanti. Seorang Islam menjelaskan silsilah rasulnya, orang Kristen kan malu. Anda lah yang harus yang menguasai ilmu statistik. Ya, yang paham tentang analisa, pengumpulan data. Anda yang jelaskan kepada kita, jangan melilit lidah. Atau Anda katakan saya nyerah gitu. Karena ada di kitab Anda, ya, celakalah engkau wahai keturunan ular. Jangan sampai Paulus berasal dari sana. Kalau supaya dia tidak berasal dari sana, please tunjukkan silsilahnya. Dia berasal dari silsilah yang mana nih? Saya kasih clue. Anda mengatakan Anda kasih clue. Saya yang kasih clue kepada Anda. Kejadian 49. Tolong dicatat supaya jangan lupa lagi nanti. Ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya, tiba masa Benyamin dipanggil. Wahai Benyamin, engkau anakku, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku berasal dari keturunan Benyamin. Ini clue, bocoran, kisi-kisi supaya habis ini Anda jelaskan silsilah Paulus itu. Ya. Jadi hati-hati bernarasi kalau dengan Bang Suma, hati-hati. Nanti Anda kejebak sendiri. Kalau kita melihat pernyataan dalam kitab Lukas, waspadalah kepada orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang Farisi. Bagaimana pengakuan Paulus tentang dirinya? Dia mengaku sebagai orang Farisi. Di mana dikatakan itu? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Gitu cara belajar. Itu baru statistik namanya. Itu baru berdata. Kalau saudara saya ini cuman keluar-keluar aja dari tadi. Lari dari bahasan tentang kutuk manusia terkutuk yang ada Tuhan kan. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara. Kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, acuannya adalah Amsal 3 nomor 5. Please, mari kita dudukkan itu. Saya Muslim, masa Anda sebagai orang Kristen yang menggunakan kitab itu Anda nggak gunakan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Karena itulah saya katakan, firman Tuhan, Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi, Bani Ishak, dalam hal ini bangsa yang dipimpin oleh Musa, harus tunduk, patuh, taat kepada ketetapan, aturan dan seterusnya. Jangan kamu larikan ke anak tunggal. Karena Anda akan babak belur nanti di sana. Karena Ismail itu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhannya Abraham. Kejadian 17 nomor 20, nomor 18, nomor 25, nomor 26, Kejadian 29, nomor 21, nomor 9 sampai 21. Jelas di situ berbicara mengenai Ismail. Tentang Ismail. Ku buat beranak cucu yang sangat banyak. Nah sekarang coba, mana Paulus berbicara tentang apa? Mana perjanjian lama berbicara mengenai Paulus? Ada? Ayo. Mana ilmu statistik Anda? Mana data Anda? Tunjukkan kepada saya sekarang. Karena Yesus meminta agar waspada kepada Paulus. Waspada kepada orang munafik, yaitu orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Makanya saya tidak mau menjadi agama Kristen. Meski di Kristen itu enak. Ya. Tolonglah. Datanya silsilah Paulus saya minta. Kalau tidak ada kita tutup aja sesi ini. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Sekarang giliran Bang Rocky Kehidupan untuk menjawab tadi. Bang Zuma ini sebenarnya sudah ketar-ketir. Dari awal kita pembahasan soal Ishak, soal keturunannya Ishak dan sampai pada Salomo ala Yakub, seperti Yakub, Yusuf, Yehuda. Ini dia tidak sampai sejauh itu, dia sudah ketar-ketir di situ karena berarti yang dipersembahkan itu adalah pertanyaan saya, kalau Ishak yang dipersembahkan berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ishak. Tetapi pada saat ini Zuma tidak menjawab itu. Zuma hanya membawa, mempelintirkan, bahkan membiaskan pertanyaan-pertanyaan saya.
Sekarang dia mulai mempelintir di dalam Paulus itu keturunannya siapa. Nah, Zuma mengutip satu ayat di dalam Amsal, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sebenarnya ini ayat untuk Zuma. Zuma terlalu bersandar pada pengertiannya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Saya dari tadi awal, saya sudah mengatakan kita mengeksegesis, berarti kita menarik apa isi dari ayat itu. Tetapi Zuma memakai pengertiannya, lalu mau menyamakan pengertiannya dengan firman Allah itu sendiri. Sebenarnya ayat ini tamparan untuk Zuma. Zuma bersandar pada pengertiannya sendiri. Zuma tidak mengeksegesis ayat itu. Bahkan ketika dia melampirkan sebuah ayat, dia tidak menjelaskan ayat itu, dia bahkan hanya sepotong ayat itu saja, tidak melanjutkan ayatnya di bawah. Itu fatal yang saya ingin tekankan orang. Bahwa orang Muslim ketika berdebat, dia hanya sampaikan kutip satu ayat, tapi tidak lanjutkan ayat di bawah. Dan ini adalah tipikalnya Zuma. Jelas dari tadi kita perhatikan, ini tipikalnya Zuma. Dan juga kalau dia perhatikan bahwa Paulus itu keturunannya siapa? Sekarang berarti Zuma tidak paham di mana masanya para nabi, di mana masanya para rasul. Makanya dia asal ngerocos. Zuma tidak paham zaman simbolik itu zamannya para nabi. Dan zamannya para nabi itu berakhir sampai di mana. Dan dilanjutkan dengan zamannya para rasul. Saatnya sudah tiba penyembah-penyembah benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4. Zuma tidak bisa membedakan ini nabi, ini nabi. Zaman para nabi itu sudah selesai. Dan zaman para rasul itu juga sudah selesai. Di Pulau Patmos itu sudah selesai tahun 96 Anno Domini. Makanya Zuma bertanya, ini keturunannya siapa? Silsilahnya siapa? Supaya menyamakan. Dalam arti apa? Saya tidak mengatakan Muhammad itu nabi. Saya tegas mengatakan Muhammad itu bukan nabi. Karena zamannya para nabi itu sudah selesai. Dan zamannya para rasul itu sudah selesai. Jangan membohong-bohongi. Alkitab itu kanon tertutup. Tidak ada lagi kitab-kitab lain. Tahun 96 Anno Domini selesai. Interupsi bang. Interupsi. Yang ditanyakan Bang Juma itu adalah silsilah Paulus bang. Abang memiliki data kalau silsilah Paulus sendiri, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus tidak tertulis silsilah tentang Paulus, tetapi hanya tertulis iman Kristen itu silsilah tentang Yesus Kristus. Gitu. Sekarang apa gunanya saya menjelaskan silsilah tentang Paulus sementara kau tidak mempercayai surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dinubuatkan dari Allah untuk Rasul Paulus, yang difirmankan dari Allah untuk Rasul Paulus lalu menuliskan surat-surat itu? Kau tidak akan mempercayai kan? Jadi apa gunanya? Karena begini, saya menjelaskan tentang syarat seorang rasul saja, Anda belum tentu mempercayai Paulus itu seorang rasul. Saya menjelaskan tentang Paulus itu dipilih di dalam Kisah Rasul pasal 9, dipilih menjadi rasul oleh Yesus Kristus, roh Yesus itu sendiri. Anda belum tentu percaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul. Jadi apa gunanya saya menjelaskan tentang itu? Itu sama hal saya menjelaskan bahwa Yakub itu adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Tetapi Anda tetap membantahnya. Dalil dari mana ini? Lalu ingin mulai menyamakan. Sebenarnya yang keter-ketir bilang orang itu keter-ketir itu dalam psikiater atau psikologi, orang yang menyatakan bahwa orang itu gugup dan keter-ketir, itu justru orang itu yang lagi gugup, itu dalam psikologis. Karena pertanyaan apa yang ditanyakan dia tidak mampu jawab. Bahkan membiaskan pertanyaan. Ini tamparan untukmu Zuma. Zuma tidak mampu menjelaskan sedetail mungkin tentang keturunan Ismail, tidak ada. Karena keturunan Ishak itulah adalah keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Zuma tidak mungkin tidak percaya tentang Allah yang Yakub yang menyembah Allah. Zuma tidak mungkin akan mengingkari Yehuda itu seperti apa, Sulaiman itu seperti apa. Sulaiman itu keturunannya Ishak bukan Ismail. Jadi apa gunanya kamu mau mulai bicara-bicara yang lain? Karena yang saya percaya itu nabi-nabi yang dituliskan, yang dinubuatkan, yang sesuai silsilah. Ngapain saya harus percaya Muhammad? Muhammad bukan seorang nabi. Jelas Bang Zuma. Oke, habis bang. Jadi Bang Juma, Iya. jawaban dari Bang Kehidupan ada tidak tertulis bang ya dalam surat-surat Paulus tidak tertulis tentang silsilah. Sebelum Bang Juma menjawab, saya sapa dulu nih Bang. Ada Bang Bamtri, ada Bang Mozart. Kira-kira mau kita buat 2 versus 2 kah? Biar lebih yang teman-teman ini bisa ikut juga gimana?
Baiknya selesaikan dulu ini Bang. Nanti Oh, selesaikan makin dulu, ribet. silakan. Iya. Oke, sabar Ini ya. kasih waktu selesainya jam berapa nih Bang? Selesainya jam berapa? Kalau nggak akan selesai bicara Jam soal 1, firman Tuhan. jam 1 tempat saya, Kepala berarti manusia tempat aja, Anda jam 12. tepat saya Vita loh. Ya, berarti sama kita berarti. Jam 1 selesai. 40 menit Oke. lagi. Iya. Oh iya. Jadi, oke, silakan. Anda mengatakan Paulus itu tidak saya tidak mengimani Paulus, jadi Anda tidak perlu menjelaskan silsilah Paulus. Lah tadi Anda bertanya tentang silsilah di kami. Mulai dari Ibrahim, Ismail sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah emang Anda beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Enggak kan? Terus kenapa Anda tanyakan silsilahnya? Kalau itu jadikan alasan. Ini Anda ketar-ketir, tapi nuduh saya. Anda yang tidak mampu menjawab, dalam ilmu psikologi lagi Anda bawa. Ingat, saya ini lulusan psikologi pendidikan loh. Catat itu. Ya, jadi Anda jangan bawa psikologi di sini. Cukup statistik yang Anda bawa dan Anda kelabakan di sana. Jangan lari kemana-mana. Ketika saudara mengatakan masa Nabi sudah selesai, wah, Anda perlu belajar. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Paulus di sana masuk dalam deretan Nabi. Lalu Anda mengatakan bahwasanya saya tidak ngerti Nabi, saya tidak ngerti Rasul. Waduh, parah ini. Ya. Jadi saudara saya, ketika saudara mengatakan Bang Suma itu menggunakan Amsal 3 nomor 5, tapi dia sendiri tidak menggunakan data, dia hanya mengatakan asumsi. Saya katakan, Bung, apa yang saya uraikan itu semua berdasarkan data. Saya memegang teguh ajaran Taurat itu untuk Bani Israel. Umatnya Nabi Musa. Di awal saya membawa ayat Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, 145. Untuk membantu saudara bahwa Islam pun mengakui Nabi Musa diutus oleh Allah membawa ketentuan, ketetapan, syariat, hukum-hukum dan perintah kepada kaumnya Nabi Musa. Dan itu harus mereka lakukan secara wajib. Saya juga sudah memberikan data akuratnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, bukan oleh Paulus. Hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini data, Bung. Ini saya sandarkan pemahaman saya terhadap firman Tuhan. Anda menuduh saya tidak bersandar kepada Amsal 3 nomor 5. Justru Anda yang tidak bersandar ke sana. Pertanyaan saya simpel. Kalau ajaran Paulus yang Anda gunakan untuk menghancurkan perintah Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa, maka Paulus harus jelas nasabnya. Paulus harus terang dia berasal dari keturunan mana. Karena dia telah merubah firman Tuhan. Kalau Al-Quran menjelaskan Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Mereka harus tunduk patuh kepadanya. Pada saat mereka tidak tunduk patuh kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka, maka mereka dikutuk oleh Tuhan. Dimurkai oleh Tuhan. Karena itu kemudian Al-Quran menjelaskan itu. Kita tidak minta Anda percaya Quran, tidak. Ya, la ikraha fiddin, sekali lagi. Tapi tolong percaya kepada pengajaran Yesus. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Percaya enggak Anda kepada Yesus itu? Perkataan Yesus. Kalau Anda percaya, mustahil Anda mengimani perkataan Paulus. Ini dulu poinnya. Jangan Anda mengatakan saya tidak berdata, saya kemudian ketar-ketir. Jangan. Ya. Yesus Anda percaya itu sudah cukup bagi saya. Karena kenapa? Dengan Anda percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Paulus, Anda akan sampai kepada hidayah. Lebih mudah langit
dan bumi lenyap, daripada setitik hukum Taurat itu batal. Apa yang dihantamkan oleh Paulus tentang pengakuan Yesus itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Sekarang Anda pengikut siapa? Pengikut Paulus. Oleh karena itu saya minta, tolong tunjukkan silsilah orang yang Anda ikuti itu. Dia berasal dari keturunan mana? Bapaknya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Sampai kepada Nabi Abraham.